Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Senja yang Mengakhiri Tawa. Kita mulai saja ceritanya. Udara siang itu terasa gerah, meskipun kipas angin tua di sudut ruangan terus berputar, menghasilkan suara berdecit yang seolah menandakan kelambanan waktu. Di koridor lantai 2 Fakultas Ilmu Sosial kampus swasta terkenal itu, suara tawa beberapa mahasiswa terdengar mencolok, menembus dinding kelas yang setengah terbuka. Aseng berdiri di depan pintu, tubuhnya tegap dengan kemeja putih mahal yang dipadu celana hitam rapi. Tatapannya penuh rasa superior. Di sampingnya ada Dilla, mahasiswi berwajah cantik dengan riasan tipis namun memancarkan kesombongan yang sulit disembunyikan. Arif duduk di atas meja, kaki bergoyang santai, sementara Purwanto, bertubuh besar dan berwajah bulat, bersandar di dinding sambil memainkan ponselnya. Mereka adalah geng yang terkenal di kampus. Orang mengenal mereka sebagai empat penguasa, bukan karena prestasi akademik, tetapi karena kehadiran mereka yang memaksa. Mereka bukan sekedar populer, mereka ditakuti. Tidak ada mahasiswa baru yang berani menatap mata mereka terlalu lama. Tidak ada yang berani membantah ketika mereka melemparkan komentar pedas. Hari itu, sebuah kabar kecil menyebar di antara mahasiswa baru. Akan ada mahasiswi pindahan dari luar kota. Nama itu terdengar samar di telinga mereka, Desi Risma, tetapi kabar tentangnya cukup membuat beberapa mahasiswa penasaran. Ketika pintu kelas terbuka, seorang gadis melangkah masuk. Dia mengenakan kemeja biru muda sederhana dan rok panjang hitam. Rambut hitamnya dibiarkan terurai, wajahnya polos tanpa riasan mencolok, kulitnya sedikit pucat, namun mata coklatnya memancarkan keteduhan yang sulit dijelaskan. "Permisi, saya Desi Risma," ucapnya pelan namun jelas. Suaranya lembut, seperti bisikan yang menyejukkan ruangan yang panas. Tatapan mahasiswa lain langsung tertuju padanya. Beberapa berbisik pelan, menilai pakaian sederhananya. Di sudut ruangan, Aseng menyipitkan mata, mengamati dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dilla menahan tawa kecil sambil menutupi mulutnya. "Wah, baru juga datang, udah kayak anak kampung," gumam Dilla cukup keras agar terdengar. Beberapa mahasiswa tertawa kecil, meskipun sebagian menunduk tidak berani menatap Desi. Desi hanya tersenyum tipis. Tidak ada kemarahan, tidak ada rasa malu. Dia menundukkan kepala sedikit, lalu berjalan ke bangku kosong di belakang. Gerak-geriknya tenang, seolah ejekan itu hanya angin lalu. Jam kuliah berakhir, mahasiswa berhamburan keluar. Aseng, yang sedari tadi mengamati, berjalan mendekati bangku Desi. Tatapannya penuh rasa ingin tahu, tapi juga mengandung nada mengejek. "Kamu pindahan dari mana?" tanya Aseng tanpa basa-basi. Desi menatapnya, senyum kecil masih terukir di bibirnya. "Dari Kabupaten Sukamerta. Desa kecil di ujung sana. Mungkin kalian belum pernah dengar." "Sukamerta?" Arif yang mendekat ikut menyahut. "Nama desanya aja udah kayak nama tempat jin buang anak." Purwanto tertawa keras, suaranya menggema di kelas kosong. "Pantas aja gaya kamu, sederhana banget. Kayak baru keluar dari kebun." Dilla menatap Desi dari atas ke bawah. "Tapi lumayanlah, wajahnya nggak jelek. Kalau dandan dikit mungkin bisa bersaing sama kita." Desi hanya menunduk sedikit, tidak membalas. "Saya memang suka yang sederhana," jawabnya pelan. Jawaban itu membuat Arif mengangkat alis. Biasanya, mahasiswa baru akan tersinggung atau setidaknya menunjukkan rasa tidak nyaman. Tapi dia, sangat tenang, seperti air yang tidak terusik. "Asik juga nih," kata Aseng dengan senyum sinis. "Berani masuk ke kampus kota besar dari desa. Gak takut jadi bahan ledekan?" Desi menatapnya, mata coklatnya memantulkan cahaya lampu neon. "Takut sih, sedikit. Tapi katanya kampus ini tempat orang cerdas. Saya ingin belajar, bukan takut." Jawaban itu justru membuat keempat orang itu terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam cara Desi bicara, lembut, tapi penuh keyakinan, membuat mereka sulit menemukan celah untuk mengejek lebih jauh. Hari-hari berikutnya, Desi menjadi pembicaraan. Dia tidak menonjol, namun selalu hadir di setiap kegiatan kampus dengan kesopanan yang sama. Dia menyapa semua orang, membantu siapapun yang kesulitan, dan entah bagaimana selalu menemukan cara untuk muncul di dekat geng Aseng. Di kantin, dia akan duduk di meja yang tidak jauh dari mereka.
Di perpustakaan, dia memilih rak buku yang sama. Tidak pernah memaksa, hanya hadir. Dan lambat laun kehadiran itu membuat geng tersebut terbiasa dengan keberadaannya. Gila, anak itu rajin banget, kata Purwanto suatu siang ketika melihat Desi membantu seorang petugas kebersihan memungut sampah. Gak capek apa? Biarinlah, sahut Dilla sambil memeriksa kuku. Itu cuma cara dia cari perhatian. Arif tersenyum miring. Kalau cari perhatian, biasanya kan genit. Tapi dia malah seperti, apa ya, malaikat? Aseng tidak menjawab. Dia hanya menatap Desi yang sedang tertawa kecil dengan petugas kebersihan. Ada rasa aneh yang merayap dalam pikirannya. Bukan rasa suka, lebih kepada rasa penasaran. Bagaimana mungkin seorang gadis desa yang mereka bully secara halus, masih bisa tersenyum seperti itu? Suatu sore, ketika hujan rintik-rintik membasahi halaman kampus, Desi mendekati mereka yang sedang nongkrong di gazebo dekat lapangan basket. Boleh duduk? Tanyanya sopan. Dilla melirik malas, tapi Aseng mengangguk singkat. Silakan. Desi duduk di bangku kayu yang dingin. Tangannya memegang termos kecil berisi teh hangat. Aku bawa teh dari rumah kos, mau? Purwanto langsung menyambar cangkir kertas yang ditawarkan. Wah, enak nih. Gratis lagi. Arif menyesap perlahan. Enak juga, kayak teh buatan nenek-nenek. Desi tertawa kecil. Iya, resep nenekku. Katanya bisa bikin badan hangat kalau hujan. Aseng memperhatikan senyum itu. Ada ketulusan yang jarang dia temui. Sesuatu yang berbeda dari mahasiswi lain yang biasanya mendekati mereka karena popularitas atau harta. Kenapa kamu pengen gabung sama kita? Tanya Aseng tiba-tiba, nada suaranya sedikit menantang. Desi menatapnya, matanya tenang. Gabung? Aku cuma ingin punya teman. Di kota besar ini, semua terasa asing. Kalian orang pertama yang ngobrol denganku, meski kadang caranya unik. Arif tertawa keras. Unik katanya. Padahal kita sering ngeledekin. Desi mengangguk pelan. Ya, tapi itu kan cuma kata-kata. Aku nggak keberatan. Lagi pula, lebih baik diejek tapi diperhatikan, daripada diabaikan. Jawaban itu membuat suasana hening sejenak. Bahkan Dilla yang biasanya paling cepat membalas hanya bisa menatap Desi, sedikit terkejut. Aseng mengangkat cangkir kertasnya. Kamu beda, Des. Gak kayak mahasiswa baru lain. Desi tersenyum lembut. Mungkin karena aku sudah terbiasa dengan kata-kata. Di kampung, orang-orang juga suka berbicara tanpa berpikir. Kalimat itu melintas begitu saja, tapi ada nada samar di baliknya. Sesuatu yang tidak langsung mereka mengerti. Minggu berganti, kedekatan mereka semakin terasa. Dilla yang awalnya sinis mulai mengajak Desi belanja. Purwanto sering meminta Desi membuatkan teh hangat. Arif menjadi lebih sopan ketika bercanda. Bahkan Aseng, si pemimpin geng, mulai menunjukkan perhatian kecil, menawarkan tumpangan pulang atau membawakan buku. Mahasiswa lain mulai berbisik, heran bagaimana seorang gadis sederhana dari desa bisa menjinakkan 4 singa kampus hanya dengan senyum dan kesabaran. Namun, di balik senyum itu, Desi menyimpan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Setiap malam, di kamar kosnya yang kecil, dia duduk di depan cermin. Di atas meja ada sebuah foto lusuh, seorang pemuda dengan senyum malu-malu, mengenakan seragam putih abu-abu. Wajahnya tampak lemah lembut. Desi menatap foto itu lama, jemarinya mengusap tepi kertas yang mulai menguning. Sebentar lagi bisiknya pelan. Sebentar lagi mereka akan mengenal rasa sakit seperti yang kau rasakan. Matanya, yang di siang hari tampak teduh, kini memantulkan kilatan dingin. Sebuah rencana sedang tumbuh, rapi dan sabar, menunggu saat yang tepat. Suatu siang di kantin, ketika mereka duduk bersama, Desi tiba-tiba membuka pembicaraan yang tidak biasa. Kalian pernah liburan ke desa? Tanyanya sambil memotong potongan kue. Desa? Ngapain? Dilla mendengus. Di sana nggak ada mall, nggak ada kafe. Purwanto mengunyah gorengan. Aku pernah, tapi cuma lewat. Bosan banget. Desi tersenyum, seolah tidak terganggu dengan jawaban mereka. Desaku beda. Ada hutan luas, sungai jernih, dan udara yang bikin lupa kota. Kalau libur semester nanti, mau main ke sana?
Aseng mengangkat alis. Ke desa kamu? Iya, jawab Desi lembut. Rumah nenekku besar, ada kamar kosong. Bisa untuk liburan. Aku jamin kalian bakal suka. Arif tertawa sinis. Liburan ke desa? Yang bener aja. Kita ini anak kota des. Kita butuh hiburan, bukan nyamuk. Desi menatapnya dengan mata yang penuh kesabaran. Kadang yang kita butuh justru ketenangan. Siapa tahu kalian menemukan hal baru. Purwanto menimpali cepat. Ah, males ah. Gue ogah nyasar di kampung. Namun Desi tidak menyerah. Dia mulai bercerita tentang sungai yang indah, hutan penuh bunga liar, dan makanan khas neneknya yang jarang ditemui di kota. Kata-katanya lembut, namun seperti benang halus yang perlahan melilit pikiran mereka. Aseng menatapnya lama, kemudian tersenyum tipis. Mungkin menarik juga. Tapi gue nggak janji. Desi menunduk sedikit, seolah menerima jawaban itu. Namun di balik senyum kecilnya, ada cahaya dingin yang hanya terlihat sekilas. Malam itu, Desi kembali menatap foto di mejanya. Jemarinya menyentuh sudut foto yang mulai robek. Mereka akan datang Za, bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Kali ini, mereka tidak akan kembali. Libur semester akhirnya tiba. Kampus mulai lengang, lorong-lorong yang biasanya riuh kini terasa sunyi. Udara kota siang itu panas dan kering, namun di parkiran kampus terlihat sebuah mobil MPV hitam mengkilap milik Aseng. Mesin berderu pelan, bagasi terbuka lebar menampung koper dan tas ransel. Aseng berdiri di samping pintu dengan kacamata hitam, memeriksa jam tangannya. Cepatlah kalian, kita bakal telat, serunya. Dila muncul dengan gaun santai dan topi lebar, menyeret koper merah muda. Kampungnya Desi jauh banget kan? Kalau sampai malam, kulitku bisa belang, keluhnya. Arif datang terakhir, membawa tas ransel besar dengan langkah santai. Tenang, gue bawa speaker portable, biar di jalan gak bosen. Purwanto menenteng bungkusan cemilan. Yang penting ada makanan. Perut gue nggak bisa kosong terlalu lama. Desi sudah berada di kursi penumpang depan, mengenakan blus putih dan celana jeans biru. Wajahnya berseri-seri, namun matanya menyimpan kilatan yang tak terbaca. Terima kasih sudah mau ikut. Perjalanannya memang lumayan jauh, sekitar 5 jam. Tapi pemandangannya indah, kalian gak akan nyesal. Purwanto mendengus pelan. Kita lihat saja nanti. Perjalanan dimulai. Jalan tol yang panjang dan mulus perlahan berganti menjadi jalan provinsi yang diapit hutan dan ladang. Mobil melaju menembus pepohonan rindang, sinar matahari sore menembus celah dedaunan menciptakan pola cahaya yang bergerak di dashboard. Musik dari speaker Arif mengalun, sesekali diselingi tawa mereka. Namun semakin jauh mereka melaju, sinyal ponsel mulai melemah. Layar ponsel Dila menunjukkan no service. Sinyalnya hilang, keluhnya. Kalau ada apa-apa gimana? Tenang aja, kata Desi lembut. Di desaku memang susah sinyal. Tapi orang-orangnya baik, kita aman di sana. Arif menoleh ke jendela, memperhatikan hutan yang semakin rapat. Jalan ini kayak nggak ada ujungnya. Gue jadi ingat film horor. Purwanto menelan ludah. Iya, benar. Rasanya kayak kita masuk dunia lain. Aseng tertawa, meski sedikit kaku. Halah, kalian penakut. Ini cuma jalan kampung. Namun Desi yang duduk di sampingnya hanya menatap ke depan. Senyumnya samar, nyaris tidak terlihat. Langit mulai menggelap ketika mereka akhirnya tiba di sebuah gapura tua bertuliskan, "Selamat datang di Sukamerta." Catnya pudar, sebagian hurufnya hilang dimakan waktu. Di balik gapura, jalan desa terbentang, dikelilingi sawah luas yang mulai tertutup kabut senja. Mobil melaju pelan melewati rumah-rumah kayu tua. Beberapa penduduk menoleh ketika mereka lewat, tatapan mereka diam, seolah mengukur para pendatang ini. Anak-anak kecil berhenti bermain, menatap tanpa senyum. Kenapa mereka ngeliatin kita gitu? Bisik Dila, sedikit merapat ke jendela. Orang desa kan jarang lihat orang kota, jawab Arif mencoba santai, meski suaranya terdengar ragu. Desi menoleh, senyum lembut menghiasi wajahnya. Mereka cuma penasaran. Gak apa-apa. Rumah nenek Desi terletak di ujung desa, tepat di tepi hutan.
Sebuah rumah kayu besar dengan dinding papan tua dan atap genteng merah yang sebagian sudah berlumut. Di halaman depan berdiri pohon beringin raksasa, akarnya menjalar seperti tangan-tangan tua yang mencengkeram tanah. "Selamat datang di rumah nenekku," kata Desi sambil turun dari mobil. "Kita akan menginap di sini." Aseng menatap bangunan itu, alisnya berkerut. Rumahnya besar, tapi kelihatan tua banget. "Justru itu yang bikin keren," sahut Arif sambil memotret dengan ponselnya, meski tanpa sinyal. "Estetik bro." Pintu kayu berderit ketika Desi membukanya. Aroma kayu tua bercampur bau tanah lembab langsung menyergap. Di dalam, lampu gantung kuno menyala redup, menerangi ruang tamu yang luas dengan perabot antik. Sebuah foto keluarga besar tergantung di dinding, namun wajah-wajah dalam foto itu tampak samar karena debu dan usia. "Nenek sudah lama tinggal di kota lain," jelas Desi sambil menyalakan lampu tambahan. "Jadi rumah ini kosong. Tapi jangan khawatir, semuanya masih aman." Purwanto menaruh camilan di meja. "Serem juga kalau malam." Desi tersenyum. "Kalau kalian takut, bisa tidur di ruang tengah. Lebih terang." Dilla memeluk lengannya sendiri. "Aku pilih kamar yang dekat jendela. Biar bisa lihat bulan." "Baiklah," kata Desi. "Aku sudah siapkan kamar untuk masing-masing." Malam pertama dimulai dengan makan malam sederhana. Desi memasak sendiri, sayur bening, ikan goreng, dan sambal terasi. Meski sederhana, rasanya membuat mereka makan lahap. Angin malam membawa suara-suara aneh dari hutan, gemerisik dedaunan, jeritan burung malam, dan sekali-sekali suara seperti bisikan jauh. "Dengar itu?" bisik Dilla sambil menoleh ke jendela. "Suara burung hantu," jawab Desi tenang. "Biasa di sini." Namun bagi yang lain, suara itu terasa seperti panggilan dari kegelapan. Setelah makan, mereka duduk di ruang tengah sambil bercengkerama. Lilin-lilin kecil menyala di meja karena listrik desa sering padam. Cahaya lilin menari di dinding, menciptakan bayangan panjang yang bergerak pelan. Arif menggeliat. "Serius? Gue kayak lagi syuting film horor. Tinggal nunggu pintu kebuka sendiri." Purwanto menelan sisa makanan. "Jangan ngomong gitu, gue jadi merinding." Desi tersenyum lembut. "Kalau kalian takut, jangan keluar rumah malam-malam. Hutan di belakang itu suka menyesatkan." Kalimat itu membuat mereka saling pandang. Nada suara Desi terdengar biasa saja, namun ada sesuatu di baliknya, seperti peringatan yang dibalut kehangatan. Malam semakin larut. Satu persatu mereka masuk ke kamar masing-masing. Dilla memilih kamar dekat jendela, Arif dan Purwanto tidur di kamar terpisah, sedangkan Aseng menempati kamar terbesar di ujung koridor. Desi sendiri tidur di kamar paling dekat dapur. Di luar, kabut turun menutupi halaman. Pohon beringin di depan rumah berdiri diam, namun bayangannya di bawah cahaya bulan tampak seperti makhluk raksasa yang sedang menunduk. Aseng berbaring di tempat tidur kayu, menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba. Tiba-tiba terdengar suara berbisik pelan, seperti seseorang memanggil namanya dari luar jendela. "Aseng?" Suara itu lembut, nyaris seperti angin, tapi jelas. Aseng bangkit, menatap ke arah jendela. Kabut tebal membuat pandangan samar. Tidak ada siapa-siapa di luar. "Aseng?" Suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Hatinya berdegup kencang. Ia membuka jendela perlahan, mencoba melihat keluar. Hanya kabut dan siluet pohon beringin yang diam. Ketika ia hendak menutup jendela, sesuatu bergerak di sudut matanya. Bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan, disertai suara tawa kecil yang menyalak lalu lenyap. Aseng menelan ludah, lalu menutup jendela rapat. "Cuma imajinasi," gumamnya pelan, meski bulu kuduknya berdiri. Di kamar lain, Dilla terbangun dari tidur. Mimpi aneh menemaninya, ia melihat seorang pemuda dengan wajah pucat, matanya memohon, mulutnya bergerak seolah ingin berbicara tapi tak ada suara. Di dadanya tertulis nama Eza dengan darah. Dilla duduk tegak, napasnya terengah. Kamar itu terasa dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Di cermin tua dekat pintu, ia melihat bayangan samar, seperti seseorang berdiri di belakangnya. Namun ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Lampu kecil di meja berkelip, lalu mati. Ruangan tenggelam dalam gelap total. "Desi?" panggilnya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban.
suara ketukan pelan terdengar dari balik dinding. Ketukan itu berirama, pelan namun pasti, seperti suara jantung yang berdetak di luar ruangan. Dilla menutup telinga, tubuhnya gemetar. Ketukan itu semakin keras, seperti datang dari dalam lemari. Saat ia memberanikan diri menoleh, pintu lemari berderit perlahan, terbuka sendiri. Pagi hari datang dengan langit kelabu. Mereka berkumpul di ruang tengah untuk sarapan, namun suasana berbeda. Dilla terlihat pucat, matanya merah karena kurang tidur. Aseng duduk diam, memandang kosong ke cangkir kopi. "Kalian semalam dengar suara aneh nggak?" tanya Purwanto akhirnya. Arif mengangkat alis. "Suara apa?" "Seperti bisikan," kata Aseng pelan. "Ada yang manggil nama gue." Dilla menggigit bibir. "Aku juga. Aku mimpi ketemu seseorang. Namanya Eza." Nama itu membuat keheningan mendadak jatuh. Desi yang sedang menuangkan teh menoleh perlahan. Senyumnya tetap lembut, tapi sorot matanya berbeda, dingin dan dalam. "Eza?" ulang Desi dengan suara nyaris berbisik. "Itu nama yang indah." Tidak ada yang menyadari bagaimana jari Desi menggenggam teko lebih erat, seolah menahan sesuatu yang mendidih di dalam dirinya. Siang itu, Desi mengajak mereka berjalan ke hutan di belakang rumah. "Di sini ada air terjun kecil," katanya. "Pemandangannya sangat indah." Meski ragu, mereka mengikuti. Jalur setapak menembus pepohonan tinggi. Udara hutan lembab, aroma tanah basah bercampur dengan wangi dedaunan. Burung-burung sesekali terbang, namun suara mereka seperti jauh di kejauhan. "Jangan terpisah," pesan Desi. "Hutan ini bisa menyesatkan." Langkah mereka menimbulkan suara ranting patah. Kabut tipis mulai turun meski matahari masih tinggi. Suasana semakin sunyi, hanya terdengar desiran angin dan detak jantung yang kian cepat. Arif menoleh ke belakang, memastikan semua masih bersama. Namun sekejap kemudian, jalur yang mereka lalui tampak berubah. Pohon-pohon seolah bergeser, menciptakan bayangan yang menelan jalan pulang. "Desi, jalannya kemana?" tanya Aseng dengan nada tegang. Desi berhenti, menoleh perlahan. Senyum kecil menghiasi bibirnya, kali ini tanpa kelembutan. Mata coklatnya memantulkan cahaya aneh, dingin dan tajam. "Kalian tidak perlu takut," katanya pelan. "Sebentar lagi, semua akan berakhir." Ucapan itu menggantung di udara, menembus kabut yang semakin tebal. Sebuah firasat buruk merayap di benak mereka, meski belum ada yang benar-benar mengerti apa yang menunggu di balik hutan. Kabut semakin menebal. Udara hutan yang semula lembab kini terasa seperti kabut dingin yang menempel di kulit. Purwanto menoleh ke segala arah, jantungnya berdegup semakin cepat. "Ini, jalannya yang tadi kan?" suaranya bergetar. "Kenapa rasanya beda?" Tidak ada jawaban. Hanya suara desiran angin yang terdengar seperti bisikan jauh. Desi berjalan paling depan. Langkahnya mantap, seolah ia tahu persis kemana harus pergi. Rambut hitamnya yang panjang sesekali tertiup angin, menutupi sebagian wajahnya. Dalam kabut itu, sosoknya tampak seperti bayangan yang memandu ke arah yang tidak diketahui. Aseng mempercepat langkah, mendekati Desi. "Hei Desi, kita beneran lewat sini? Gue nggak ingat ada jalur ini." Desi menoleh pelan. Senyum samar masih menempel di bibirnya, namun tatapannya tajam, seolah menembus dada. "Tenang saja. Jalan ini lebih cepat ke air terjun." Dilla menggenggam lengan Aseng erat-erat. "Aku nggak suka ini. Rasanya aneh. Seperti kita diawasi." Arif menatap ke balik kabut. Bayangan pohon-pohon tinggi tampak seperti sosok-sosok besar yang berdiri diam, mengawasi setiap langkah mereka. "Ya Tuhan, ini kayak film horor beneran." Desi berhenti di sebuah persimpangan kecil. Di depan mereka, sebuah pohon besar tumbang menutupi sebagian jalan, akar-akarnya mencuat seperti tangan raksasa. "Kita harus memanjat sedikit," katanya tenang. "Hati-hati, batangnya licin." Purwanto, yang berbadan besar, maju lebih dulu. Tangannya menggenggam batang pohon yang lembab, berusaha menaiki sisi miringnya. Saat ia menapakkan kaki di atas, suara patahan kecil terdengar. Batang pohon itu tampak bergerak sedikit, seperti bergeser karena sesuatu di bawahnya. "Hati-hati Wanto,"
kata Arif sambil menahan napas. Purwanto menoleh, wajahnya pucat. Kayaknya, kayunya kosong di dalam. Sebelum kata-kata itu habis, suara retakan keras terdengar. Batang pohon bergeser, dan Purwanto terpeleset. Tubuhnya jatuh ke sisi lain pohon, menghilang dari pandangan. Wanto, teriak Dilla. Mereka berlari ke sisi lain. Di bawah pohon, terdapat celah tanah yang tertutup dedaunan kering. Purwanto terperosok ke dalamnya. Dari lubang itu, terdengar suara rantai berderak diikuti jeritan nyaring. Tolong! Aseng menunduk, matanya melebar. Lubang itu bukan lubang biasa, itu adalah perangkap besar, dilapisi ranting tajam dan kawat berduri yang berlumuran karat. Purwanto terjebak di dalamnya. Kaki kirinya tertancap besi tajam, darah mengalir deras membasahi daun-daun kering. Cepat tarik dia. Arif berusaha menuruni sisi lubang. Namun Desi hanya berdiri diam. Wajahnya tenang, bahkan bibirnya melengkung sedikit, nyaris seperti senyum. Aseng, tolong aku. Purwanto meronta, darah semakin deras mengucur. Aseng meraih lengan Purwanto. Sabar bro. Gue tarik. Ketika Aseng menarik sekuat tenaga, Purwanto menjerit lagi. Dari dalam lubang, mekanisme lain berbunyi. Klik, diikuti suara gemertak logam. Sebuah tali di sudut lubang tiba-tiba menarik ke atas, memicu deretan bambu runcing yang berayun dari sisi dinding. Bambu-bambu itu menghujam ke arah Purwanto. Jeritan Purwanto pecah memenuhi udara. Bambu tajam menembus bahu dan pahanya. Darah muncrat, membasahi wajah Aseng yang berusaha menariknya. Tubuh besar Purwanto kejang-kejang, matanya membelalak penuh ketakutan. Dilla menjerit histeris, menutup wajah dengan kedua tangan. Arif mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Aseng! Lepasin! Itu jebakan, teriak Arif. Namun Aseng tidak bisa melepaskan genggamannya. Darah Purwanto membuat tangannya licin. Dalam beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Purwanto berhenti bergerak. Kepalanya terkulai, mata terbuka menatap kosong ke langit kabut. Hening mendadak turun, hanya terdengar tetesan darah yang jatuh ke daun basah. Aseng perlahan melepaskan genggamannya. Tangannya berlumur darah. Dilla terisak keras, tubuhnya gemetar hebat. Arif menatap Desi, wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. Desi, apa ini? Suara Arif nyaris pecah. Desi menatap lubang itu tanpa ekspresi. Perangkap hutan, jawabnya pelan. Banyak di sekitar sini. Aku sudah bilang, jangan keluar jalur. Namun mata Desi menatap Purwanto dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar prihatin, tapi seperti memandang sebuah pekerjaan yang telah selesai. Mereka berlari kembali ke rumah. Jalan pulang terasa lebih panjang dari sebelumnya. Kabut menelan suara langkah kaki, membuat mereka seolah berlari di tempat. Dilla terisak sepanjang jalan, sementara Aseng menggenggam tangan Desi, memaksa agar dia tidak tertinggal. Ketika akhirnya rumah kayu nenek Desi muncul di kejauhan, mereka langsung masuk, menutup pintu dengan keras. Nafas mereka terengah, peluh bercampur darah Purwanto menodai pakaian. Kita harus lapor polisi, kata Dilla dengan suara serak. Kita harus keluar dari sini. Gimana caranya? Arif hampir berteriak. Gak ada sinyal, gak ada kendaraan lain. Mobil kita juga kuncinya di kantong Wanto. Aseng menatap Desi. Kamu pasti tahu jalan lain keluar dari sini. Ayo antar kami ke jalan besar. Desi menatap mereka satu persatu. Wajahnya tetap tenang, hanya sedikit bayangan sedih melintas di matanya. Kita akan keluar besok pagi. Malam ini terlalu berbahaya. Berbahaya? Arif menatapnya marah. Satu teman kita baru aja mati, Desi. Desi menunduk, tangannya meremas ujung blusnya. Aku juga takut, katanya pelan. Tapi malam ini hutan lebih berbahaya. Kalau kita memaksa keluar, kita bisa tersesat dan mati seperti Purwanto. Suara lembutnya membuat mereka terdiam sejenak. Kata-kata itu masuk akal, meski sesuatu di baliknya terasa ganjil. Malam itu, mereka bertiga berkumpul di ruang tengah. Lilin-lilin kecil menyala, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Dilla duduk memeluk lutut, matanya bengkak karena menangis. Arif mondar-mandir,
Sementara Aseng duduk diam dengan tatapan kosong. Apa ini beneran perangkap hutan? Tanya Dila pelan. Kenapa ada perangkap segila itu? Arif menggeleng. Perangkap buat binatang mungkin, tapi yang tadi? Itu seperti dirancang buat manusia. Aseng menatap Desi yang duduk di sudut ruangan. Kamu tahu tentang perangkap itu? Desi menoleh pelan. Matanya memantulkan cahaya lilin, dingin namun tetap lembut. Aku sudah bilang, hutan di sini menyesatkan. Banyak rahasia yang tidak bisa dijelaskan. Jawaban itu hanya menambah kegelisahan. Arif mendekat, menatap Desi tajam. Jangan-jangan kamu sengaja bawa kita ke situ? Dila menoleh terkejut. Arif. Desi menatap Arif tanpa berkedip. Senyum tipis muncul di bibirnya. Kenapa aku harus melakukan itu? Arif menelan ludah, tidak mampu menjawab. Ada sesuatu dalam cara Desi menatapnya. Tenang, tapi menekan, yang membuat kata-kata tercekat di tenggorokan. Ketika tengah malam mendekat, suara aneh terdengar dari luar rumah, ketukan pelan di dinding, seperti seseorang mengetuk kayu dengan ujung jari. Angin malam membawa aroma besi berkarat, tajam dan menusuk hidung. Dila menjerit kecil. Itu apa? Aseng mengambil batang kayu dari dekat perapian, matanya waspada. Arif mendekati jendela, namun hanya kabut pekat yang terlihat. Ketukan itu terus berulang, berpindah-pindah dari satu sisi rumah ke sisi lain, seperti sesuatu yang mengitari mereka. Desi bangkit perlahan. Jangan buka pintu, katanya datar. Kalau kalian buka, mereka akan masuk. Mereka? Arif menatapnya dengan mata melebar. Siapa mereka? Desi menatap kabut di luar jendela, suaranya nyaris seperti bisikan. Yang menunggu kalian. Ketukan berhenti seketika. Hening. Begitu hening hingga mereka bisa mendengar detak jantung sendiri. Menjelang subuh, suara ayam jantan jauh terdengar samar. Ketiga orang itu akhirnya tertidur kelelahan, namun ketenangan itu hanya sementara. Ketika matahari mulai muncul, Aseng terbangun karena suara pintu berderit. Ia menoleh. Pintu depan terbuka sedikit. Di ambang pintu berdiri seseorang, Desi. Rambutnya berantakan, matanya memancarkan kilatan dingin. Di tangannya tergenggam pisau dapur besar yang berkilat terkena cahaya pagi. Desi? Aseng berbisik. Desi menoleh perlahan, senyum kecil menghiasi wajahnya. Kita harus melanjutkan perjalanan. Hutan menunggu. Aseng merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu dalam senyum itu, sesuatu yang membuat udara pagi terasa lebih dingin dari malam sebelumnya. Setelah semua terbangun, Desi mengajak mereka keluar. Kita harus mencari jalan keluar, katanya lembut. Tapi kita harus melewati hutan. Tidak ada jalan lain. Dila memprotes, namun Desi hanya menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Percayalah padaku, ucapnya. Aku akan membawa kalian keluar. Mereka berjalan mengikuti Desi lagi, kali ini dengan langkah penuh keraguan. Hutan kembali menyambut mereka dengan kabut tebal dan aroma tanah basah. Jalan setapak yang mereka lalui terasa asing, meski seolah mengelilingi rumah yang sama. Arif berbisik pada Aseng, suaranya nyaris tak terdengar. Gue nggak percaya sama dia. Ada yang nggak beres. Aseng mengangguk pelan. Kita harus hati-hati. Namun Desi, yang berjalan di depan, tanpa seolah mendengar bisikan itu. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Kalian ingat Eza? Tanyanya tiba-tiba, tanpa menoleh. Langkah mereka terhenti. Dila menatap Aseng dengan wajah bingung. Eza? Siapa? Desi berhenti, memutar tubuhnya. Mata coklatnya kini memancarkan kilatan dingin, tidak lagi lembut seperti sebelumnya. Nama yang kalian coba lupakan. Tapi aku ingat setiap detailnya. Arif merasakan darahnya berhenti mengalir. Tunggu. Eza, itu. Adikku, potong Desi dengan suara tajam namun tenang. Eza Palepi. Kalian ingat apa yang kalian lakukan padanya? Aseng memucat. Ingatan lama yang selama ini terkubur muncul ke permukaan. Seorang mahasiswa pendiam, sering jadi bahan ejekan mereka. Mereka menertawakannya, memukulnya, menghina keluarganya. Hingga suatu hari,
Eza ditemukan gantung diri di kamar kosnya. Dilla menutup mulut, air mata mulai mengalir. Itu cuma bercanda, kami nggak. Bercanda? Desi melangkah maju. Kalian menertawakannya sampai dia berhenti ingin hidup. Kalian merenggut satu-satunya keluarga yang aku punya. Hening menyelimuti hutan. Kabut menebal, menelan sinar matahari. Udara menjadi dingin menusuk. Arif melangkah mundur. Desi dengar, kita minta maaf. Desi mengangkat pisau yang ia bawa sejak subuh. Maaf tidak akan mengembalikan nyawanya. Di belakang mereka, suara ranting patah terdengar. Sebuah perangkap logam tiba-tiba muncul dari balik semak, menutup jalur mundur mereka. Aseng menelan ludah. Untuk pertama kalinya, pemimpin geng itu benar-benar merasa takut. Desi, jangan lakukan ini. Desi hanya menatap mereka dengan mata penuh dendam. Ini baru permulaan. Kabut menelan suara mereka, dan hutan kembali menjadi saksi bisu. Di antara bayangan pohon yang rapat, rencana balas dendam yang sudah lama disiapkan akhirnya mulai berjalan sepenuhnya. Kabut semakin tebal, menelan setiap suara dan cahaya. Pohon-pohon tinggi berdiri seperti menara hitam di antara kabut putih, menciptakan lorong sempit yang membuat udara terasa semakin pengap. Dilla menggenggam tangan Aseng erat-erat, jantungnya berdetak secepat langkah mereka yang tergesa. Desi, tolong hentikan ini, Dilla memohon dengan suara bergetar. Kami menyesal, tolong hentikan. Desi berjalan di depan, wajahnya setengah tertutup bayangan. Rambut hitamnya menempel basah di pipi, matanya menatap lurus ke depan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam langkahnya. Pisau besar di tangannya memantulkan cahaya kabut yang pucat, membuatnya terlihat seperti bayangan kematian yang bergerak. Aseng, Desi akhirnya berbicara, suaranya tenang namun menggema di antara pepohonan. Kau yang pertama kali memulai semua itu, bukan? Kau yang menyuruh mereka menertawakan Eza setiap kali dia datang ke kampus. Aseng tertegun, wajahnya memucat. Ingatan lama yang ia coba lupakan kembali menghantam. Ia ingat bagaimana ia memimpin ejekan, memanggil Eza dengan nama-nama hinaan, menyembunyikan tasnya, dan bahkan memaksa Eza berlutut di depan kantin hanya untuk tawa teman-temannya. Saat itu, Aseng merasa kuat, merasa seperti raja. Kini, kenangan itu terasa seperti racun yang menggerogoti nyalinya. Aku cuma bercanda, aku enggak. Bercanda? Desi menoleh, tatapannya tajam seperti pisau di tangannya. Itu bukan candaan. Itu pembunuhan perlahan. Kau menertawakannya sampai dia tidak lagi percaya hidupnya berharga. Aseng menelan ludah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Desi, gue minta maaf. Gue benar-benar minta maaf. Desi tersenyum samar, senyum yang membuat darah Aseng terasa membeku. Permintaan maaf tidak akan menghidupkannya kembali. Mereka tiba di sebuah area lapang yang dikelilingi pohon beringin besar. Di tengahnya, ada sumur tua dengan bibir batu yang tertutup lumut tebal. Kabut menari di atas permukaan sumur, seperti asap yang keluar dari lubang neraka. Desi berhenti dan menatap sumur itu. Di sini dulu Eza sering duduk. Katanya, tempat ini bikin dia merasa tenang. Ironis, bukan? Disinilah kalian menertawakannya, menyuruhnya terjun kalau berani. Dilla terisak keras. Tolong Des, jangan. Sebelum Dilla menyelesaikan kalimatnya, ranting besar di atas kepala mereka patah dengan suara keras. Arif menoleh ke atas tepat ketika sebuah tali meluncur turun. Ujung tali itu berakhir dengan simpul gantung. Bersamaan dengan itu, jaring dari anyaman rotan yang besar jatuh menimpa Arif, menjebaknya seperti binatang. Arif. Aseng berlari mendekat, tapi jaring itu dilengkapi dengan kait logam yang menancap dalam ke tanah. Setiap kali Arif bergerak, kait-kait itu semakin menancap, merobek kulitnya. Lepasin gue. Arif berteriak, darah mulai mengalir dari bahunya. Desi melangkah pelan mendekati Arif. Tatapannya penuh kebencian. Kau ingat Rif? Kau yang menulis kata-kata kotor di pintu kamar kos Eza. Kau yang menyebarkan foto-foto editan itu. Arif terengah, matanya melebar. Itu cuma lelucon kampus. Gue nggak mau dia mati. Setiap kata yang kau tulis adalah paku di hatinya, bisik Desi. Desi mengangkat pisau. Dengan satu gerakan cepat, ia memotong tali yang menahan jaring. Jaring itu tiba-tiba merapat,
menekan tubuh Arif semakin keras. Kait-kait logam menembus kulitnya, merobek pakaian dan dagingnya. Jeritan Arif menggema di hutan. Aseng berlari maju, berusaha menahan Desi. Tapi Desi bergerak lebih cepat. Dengan kekuatan yang mengejutkan, ia menendang Aseng hingga terjatuh ke tanah. Pisau di tangannya berkilat, dan dalam satu ayunan kejam, ia menusukkan bilah tajam itu ke dada Arif melalui celah jaring. Arif menjerit sekali lagi sebelum tubuhnya kejang dan terkulai. Darah hangat mengalir ke tanah, menyebar seperti bayangan merah. Dilla menutup wajahnya dengan kedua tangan, terisak histeris. Ya Tuhan! Desi, apa yang kau lakukan? Desi berdiri di samping tubuh Arif yang tak bernyawa. Nafasnya teratur, seolah ia baru saja menyelesaikan tugas yang telah lama ditunggu. Menyelesaikan yang seharusnya diselesaikan, ucapnya dingin. Aseng menatap Desi dengan mata penuh kemarahan dan ketakutan. Kau gila? Teriaknya. Kau pikir ini bisa bawa Eza balik? Desi menoleh, matanya menyala dengan kebencian yang membara. Tidak. Tapi ini membuat kalian merasakan setitik dari penderitaan yang dia rasakan. Dilla menarik lengan Aseng. Kita harus lari sekarang. Mereka berdua berlari sekuat tenaga, meninggalkan sumur tua itu. Suara tawa kecil Desi terdengar samar, bergema di antara pohon-pohon. Tawa itu bukan tawa gembira, melainkan tawa dingin yang menembus tulang. Kabut semakin menebal, membuat pandangan mereka terbatas hanya beberapa langkah ke depan. Aseng menggenggam tangan Dilla erat-erat, berusaha tetap berada di jalur yang sama. Nafas mereka memburu, dada terasa seperti terbakar. Tunggu, ini jalan yang sama, kata Dilla di sela-sela napasnya. Kenapa kita balik lagi ke sini? Aseng menoleh ke sekitar. Benar. Pohon beringin besar dan sumur tua yang tadi mereka tinggalkan kini berdiri di hadapan mereka lagi. Tidak ada tanda-tanda jalan keluar. Tidak mungkin, bisik Aseng. Kita tadi lari lurus. Suara langkah pelan terdengar dari balik kabut. Desi muncul kembali, berjalan tenang seolah waktu tidak berarti apa-apa baginya. Pisau di tangannya berlumur darah segar, menetes ke tanah. Kalian tidak bisa keluar, ucapnya lirih. Hutan ini mendengarkan keinginanku. Dilla berteriak histeris dan memeluk Aseng erat-erat. Tolong jangan bunuh kami. Tolong. Desi berhenti beberapa meter di depan mereka. Wajahnya kini tidak lagi menyembunyikan emosi. Mata itu memancarkan kebencian murni, tapi juga ada kesedihan yang dalam. Kenapa kalian menertawakan dia? Kenapa kalian tidak bisa berhenti? Aseng, yang biasanya arogan dan penuh percaya diri, kini hanya bisa menunduk. Suaranya pecah. Aku nggak tahu, kami bodoh, kami cuma pengen kelihatan keren. Desi menatapnya lama, lalu beralih ke Dilla. Dan kau? Dilla. Kau selalu tertawa paling keras. Kau memanggilnya pecundang, kau mendorongnya di tangga. Kau kira aku lupa? Dilla menangis keras, suaranya pecah. Aku nggak bermaksud. Aku cuma ikut-ikutan. Aku nggak mau dia mati. Desi melangkah maju, pisau di tangannya berkilat. Ikut-ikutan tidak membuatmu tidak bersalah. Dilla mundur sambil memohon. Tolong, Desi, aku mohon. Aseng berdiri di depan Dilla, melindunginya. Kalau kau mau bunuh seseorang, bunuh gue. Jangan dia. Desi berhenti. Tatapannya tertuju pada Aseng, lama, seolah menimbang sesuatu. Lalu, ia menurunkan pisau perlahan. Senyum dingin kembali muncul di wajahnya. Baiklah, katanya pelan. Kalau begitu, kita main sedikit. Mereka bertiga kembali berjalan, kali ini dengan Desi yang memaksa mereka tetap berada di depannya. Setiap langkah terasa seperti perjalanan menuju kematian. Kabut kian menebal hingga sinar matahari sama sekali tidak menembus. Hanya suara dedaunan kering yang pecah di bawah kaki mereka. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah jembatan kayu sempit yang melintang di atas jurang dalam. Sungai di bawahnya mengalir deras, menimbulkan suara gemuruh yang menakutkan. Lewat sana, perintah Desi. Aseng menatap jembatan itu dengan ragu. Kayu-kayunya tampak rapuh, beberapa papan hilang. Itu nggak aman, katanya. Lewat, ulang Desi, kali ini dengan nada lebih keras.
Dilla memegang lengan Aseng erat-erat. Aku takut. Aseng menarik napas dalam-dalam dan melangkah duluan. Dilla mengikuti di belakangnya, sementara Desi tetap di ujung jembatan, mengawasi. Setiap kali kayu berderit di bawah kaki, jantung mereka hampir melompat keluar. Ketika mereka hampir mencapai sisi lain, suara kayu patah terdengar keras. Papan di bawah kaki Dilla tiba-tiba retak. Dilla menjerit, tubuhnya terperosok. Aseng dengan refleks memegang tangannya. Pegangan, teriak Aseng. Dilla menangis histeris, kakinya terayun di atas jurang. Aseng, tolong. Aseng menarik sekuat tenaga. Papan kayu di bawahnya juga mulai bergeser, membuat jembatan bergoyang hebat. Desi, tolong bantu. Namun Desi hanya berdiri diam di ujung jembatan. Mata itu menatap mereka dengan dingin. Begitu juga Eza, katanya pelan. Dia juga minta tolong. Aseng, tolong aku. Dilla memekik, tangannya licin karena keringat. Aseng. Desi berseru, suaranya menggema. Kau bisa selamatkan dia, atau kau bisa selamatkan dirimu. Aseng menoleh ke Dilla. Mata mereka bertemu. Dalam pandangan penuh ketakutan itu, Dilla memohon tanpa kata. Aseng menarik dengan sisa tenaga. Papan kayu semakin goyah. Jurang menganga di bawah mereka. Detik terasa seperti selamanya. Aseng berteriak, menarik sekuat tenaga, dan papan utama di bawahnya patah. Tubuh mereka berdua terayun hebat. Aseng berhasil menarik Dilla ke atas, tapi dalam prosesnya, kaki Dilla terhantam ujung kayu tajam. Dilla menjerit, darah mengucur dari betisnya. Dengan sisa tenaga, mereka berdua berhasil merangkak ke sisi lain jembatan. Nafas mereka terengah, tubuh gemetar. Desi masih berdiri di ujung seberang, tatapannya dingin. Kalian selamat, katanya datar. Untuk sementara. Mereka melanjutkan perjalanan, Dilla kini pincang dan hampir tidak bisa berjalan. Setiap langkah terasa seperti siksaan. Desi mengikuti di belakang, matanya tak pernah lepas dari mereka. Kabut semakin pekat, seperti tirai yang menutupi dunia. Aseng tahu mereka tidak akan selamat jika terus mengikuti Desi. Di antara rasa takut dan adrenalin, ia berbisik pada Dilla, nanti, kalau ada kesempatan, kita lari ke kiri. Jangan lihat ke belakang. Dilla mengangguk lemah. Kesempatan itu datang ketika mereka tiba di sebuah belokan yang dikelilingi semak lebat. Aseng melihat celah sempit di antara pepohonan. Tanpa berpikir panjang, ia menarik tangan Dilla dan berlari masuk ke celah itu. Lari, teriaknya. Dilla berlari sekuat tenaga, meski kakinya terluka. Di belakang mereka, suara langkah Desi terdengar, cepat dan mantap. Aseng, suara Desi menggema, penuh kemarahan. Kau tidak bisa lari dari dosamu. Mereka terus berlari, melewati akar-akar pohon besar dan ranting-ranting tajam. Nafas mereka semakin berat, dada terasa seperti akan meledak. Kabut semakin tebal, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Namun Aseng tahu satu hal, mereka harus terus bergerak. Jika berhenti, kematian pasti menjemput. Di kejauhan, suara gemericik air terdengar. Mungkin sungai. Mungkin jalan keluar. Aseng menarik Dilla semakin cepat. Sedikit lagi, teriaknya. Namun sebelum mereka mencapai suara itu, langkah Dilla terhenti. Ia menjerit kesakitan. Aseng. Kaki aku. Aseng menoleh dan melihat kakinya terjerat kawat berduri yang tersembunyi di antara semak. Darah segar mengalir deras. Diam. Aku akan lepaskan. Aseng jongkok, berusaha membuka jeratan kawat. Di balik kabut, suara langkah Desi semakin dekat. Bayangan hitamnya mulai terlihat, berjalan dengan tenang, seolah kematian sendiri sedang datang menghampiri. Aseng menoleh ke Dilla, matanya penuh ketakutan. Kita harus keluar sekarang juga. Dilla menatapnya, air mata bercampur darah di wajahnya. Aseng, kalau aku nggak bisa lari, kau pergi saja. Jangan bodoh. Aseng menarik kawat dengan tenaga penuh. Kita keluar sama-sama. Tapi sebelum ia berhasil melepaskan jeratan itu, suara Desi terdengar jelas, dingin dan penuh kepastian. Tidak ada yang keluar, katanya. Kabut menelan suara mereka. Dunia terasa mengecil,
menyisakan hanya ketakutan dan kematian yang menunggu. Kabut kian tebal, seperti dinding putih yang menelan dunia. Suara langkah kaki Desi bergema pelan namun pasti, mendekat dari balik kabut. Setiap ketukan seolah memaku jantung Aseng pada dadanya. Ia masih berjongkok di samping Dilla, berusaha melepaskan kawat berduri yang menjerat kaki gadis itu. Aseng lari, bisik Dilla dengan suara lemah. Tolong, selamatkan diri kamu. Diam. Aseng meraih kawat dengan tangan telanjang. Besi karatnya menancap ke kulit, merobek daging jari-jarinya. Darahnya menetes, bercampur dengan darah Dilla. Kita keluar sama-sama. Gue nggak akan ninggalin lu. Suara langkah Desi berhenti hanya beberapa meter di belakang mereka. Kabut sedikit terbelah, memperlihatkan sosoknya yang berdiri tegak. Rambut panjangnya menempel basah di pipi, matanya menatap mereka tanpa emosi. Pisau besar di tangannya memantulkan sisa cahaya redup hutan. Aseng, suara Desi terdengar datar, nyaris seperti bisikan. Kau masih mencoba jadi pahlawan? Aseng menoleh cepat, matanya penuh amarah dan ketakutan. Desi, tolong hentikan ini. Kita semua sudah minta maaf. Apa itu nggak cukup? Desi menatapnya lama, lalu melangkah maju satu langkah. Maaf? Ia tertawa kecil, dingin dan pahit. Maaf kalian tidak bisa menghapus malam-malam ketika adikku menangis sendirian. Maaf kalian tidak bisa menghapus tali yang melilit lehernya. Dilla menangis terisak, tubuhnya gemetar. Desi aku mohon, jangan bunuh kami. Desi menunduk sedikit, memandang Dilla dengan mata yang berkilat dingin. Kau tertawa paling keras, Dilla. Kau mendorongnya di tangga. Kau menyebutnya sampah. Ia mengangkat pisau pelan, bilahnya meneteskan darah lama yang sudah mengering. Sekarang, kau akan tahu rasanya jadi dia. Aseng lepaskan aku, selamatkan dirimu, Dilla memohon lagi, kali ini suaranya penuh keputusasaan. Aseng menggeleng keras. Gue nggak akan ninggalin lu, teriaknya, menarik kawat berduri dengan kekuatan yang bahkan ia tidak tahu ia miliki. Besi itu melukai telapak tangannya, namun jeratan akhirnya sedikit longgar. Desi tiba-tiba melangkah cepat. Pisau di tangannya berkilat. Dalam sepersekian detik, ia menebas udara tepat ke arah Aseng. Refleks Aseng mendorong tubuhnya ke samping, menahan serangan itu. Bilah pisau menyambar bahu kanannya, merobek kulit dan menyisakan luka menganga. Aseng menjerit, tubuhnya terhuyung. Dilla menjerit ketakutan. Desi mengangkat pisau lagi, siap menebas. Aseng, dengan darah mengalir dari bahunya, meraih batu besar di tanah dan melemparkannya ke arah Desi. Batu itu mengenai lengan Desi, membuatnya sedikit mundur. Lari Dilla, teriak Aseng. Dengan sisa tenaga, Aseng berhasil menarik kawat hingga kaki Dilla terlepas. Mereka berdua bangkit dan berlari menembus kabut. Dilla pincang, namun ketakutan memberinya kekuatan untuk bergerak. Suara langkah Desi kembali terdengar, pelan namun mengerikan, seperti bayangan yang tidak bisa dihindari. Hutan terasa seperti labirin tanpa akhir. Mereka berlari melewati pohon-pohon tinggi yang seolah berputar, membuat arah tidak lagi jelas. Nafas mereka memburu, dada seperti terbakar. Di kejauhan, suara gemericik air terdengar samar, mungkin sungai, mungkin jalan keluar. Aseng menarik Dilla semakin cepat. Sedikit lagi. Kita bisa keluar. Namun setiap langkah terasa sia-sia. Kabut seolah menutup jalan, memaksa mereka kembali ke jalur yang sama. Pohon dengan tanda bekas sayatan pisau yang tadi mereka lewati kini muncul lagi di hadapan. Tidak mungkin, kita muter-muter. Aseng memaki di antara napasnya. Tiba-tiba, suara kayu patah terdengar keras. Tanah di depan mereka bergeser. Sebelum mereka sempat bereaksi, Dilla menjerit ketika tanah di bawah kakinya amblas. Sebuah lubang besar, tertutup dedaunan kering, menelan tubuhnya ke dalam kegelapan. Dilla. Aseng meraih lengan gadis itu tepat sebelum ia jatuh sepenuhnya. Tubuh Dilla tergantung, hanya ditahan oleh genggaman tangan Aseng. Aseng. Tolong. Dilla menjerit histeris. Aseng menarik sekuat tenaga. Namun dari bawah lubang, suara mekanisme logam terdengar. Dari dinding lubang, deretan bambu runcing perlahan bergerak naik, seperti tombak yang siap menghujam. Cepat naik. Aseng berteriak.
Dilla menangis ketakutan, berusaha menendang dinding lubang agar bisa naik. Namun luka di kakinya membuatnya lemah. Aku nggak bisa. Tolong. Aseng menarik lagi, otot lengannya menegang hingga hampir robek. Gue nggak akan ninggalin lu. Suara langkah Desi mendekat. Ia muncul di tepi lubang, menatap mereka dengan tatapan dingin. Rambutnya menutupi sebagian wajah, membuatnya tampak seperti bayangan. Aseng, katanya pelan. Kau harus memilih, selamatkan dia, atau selamatkan dirimu. Aseng memaki, tangannya semakin licin oleh darah dan keringat. Desi menunduk sedikit, mata coklatnya berkilat penuh kebencian. Begitulah rasanya jadi Eza. Tidak ada yang menolongnya. Tidak ada yang menariknya kembali dari jurang. Aseng, tolong. Dilla menjerit, tangannya mulai tergelincir. Aseng menarik sekuat tenaga, namun bambu runcing di bawah Dilla semakin naik. Ujung-ujung tajam itu kini hanya beberapa sentimeter dari punggungnya. Aseng, lepaskan, atau kau bisa mati bersama, bisik Desi. Dengan teriakan putus asa, Aseng menarik satu tarikan terakhir. Namun tangan Dilla tergelincir, kulitnya licin oleh darah. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, genggaman mereka terlepas. Jeritan Dilla menggema. Tubuhnya jatuh ke bawah tepat saat bambu runcing menyembul ke atas. Suara daging yang robek terdengar jelas. Darah menyembur ke segala arah, menodai dedaunan di tepi lubang. Jeritan Dilla terhenti mendadak, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Aseng menatap ke bawah, wajahnya memucat. Tubuh Dilla tergantung di atas bambu runcing, darah mengalir deras. Matanya menatap kosong ke langit kabut. Aseng menjerit panjang, suara yang bercampur antara kemarahan, ketakutan, dan kesedihan. Desi berdiri di seberang lubang, menatap pemandangan itu tanpa berkedip. Sekarang kau tahu, katanya pelan. Bagaimana rasanya kehilangan satu-satunya orang yang kau pikir akan tetap ada. Aseng menoleh ke arah Desi, matanya merah penuh kebencian. Kau iblis. Desi tersenyum tipis. Aku hanya cermin. Kalianlah iblisnya. Aseng berlari. Tanpa arah, tanpa rencana. Hanya lari. Udara dingin menusuk paru-parunya, tapi ia tidak peduli. Ia harus keluar. Ia harus bertahan. Kabut semakin menebal, menelan setiap suara. Pohon-pohon tampak sama, seolah hutan ini tidak memiliki ujung. Aseng berlari hingga kakinya terasa mati rasa, darah dari bahu dan telapak tangannya mengotori tanah. Di belakangnya, suara langkah Desi tetap terdengar. Tidak cepat, tidak lambat, hanya konsisten. Seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Aseng, suara Desi menggema di antara pepohonan. Kau pikir bisa lari dari dosamu? Aseng memaki, matanya mencari celah di antara kabut. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di kejauhan, seberkas cahaya kecil, seperti lampu. Harapan kembali menyala. Itu jalan keluar, katanya pada diri sendiri. Ia berlari ke arah cahaya itu, menembus semak dan akar-akar pohon. Nafasnya semakin berat, tapi harapan membuatnya terus maju. Namun ketika ia hampir mencapai cahaya itu, tanah di depannya tiba-tiba hilang. Aseng berhenti mendadak, tubuhnya hampir terjungkal. Di hadapannya terbentang jurang dalam dengan sungai deras di bawahnya. Cahaya yang ia lihat ternyata hanya pantulan sinar bulan pada air. Aseng berteriak putus asa. Di balik kabut, suara langkah Desi semakin dekat. Bayangan tubuhnya mulai terlihat, berjalan tenang. Pisau besar di tangannya masih berlumur darah. Aseng menoleh ke sekitar, mencari jalan lain. Tidak ada. Hanya jurang di depan dan hutan tanpa ujung di belakang. Desi muncul sepenuhnya dari kabut, berdiri hanya beberapa meter darinya. Wajahnya tenang, mata itu memancarkan kepuasan dingin. Akhirnya hanya kita berdua. Aseng mundur selangkah, telapak kakinya nyaris menyentuh tepi jurang. Kalau lu mau bunuh gue, bunuh aja sekarang, teriaknya, suara pecah. Desi menatapnya lama. Bunuhmu terlalu mudah, katanya lirih. Aku ingin kau merasakan ketakutan. Seperti yang Eza rasakan. Aseng memaki, darah mendidih oleh kemarahan. Gue nyesal. Gue nyesal, Des. Tapi ini gak akan balikin Eza. Lu cuma jadi monster kayak kita.
Desi terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, ada kilatan kesedihan di matanya. Tapi itu hanya sesaat. Senyum dingin kembali muncul. Mungkin, tapi aku tidak sendiri. Seketika, tanah di bawah Aseng bergerak. Ia menoleh cepat dan melihat sesuatu. Kawat tipis yang hampir tak terlihat melintang di belakangnya, tepat di tepi jurang. Sebelum ia sempat bereaksi, mekanisme perangkap terpicu. Tanah di bawahnya amblas. Aseng menjerit ketika papan kayu yang menutupi perangkap runtuh. Tubuhnya jatuh ke bawah, menghantam serangkaian bambu runcing yang tersembunyi di lereng jurang. Suara daging robek bercampur dengan gemuruh sungai. Darahnya muncrat ke udara sebelum tubuhnya terguling ke sungai deras di bawah, hilang ditelan arus. Desi berdiri di tepi jurang, menatap ke bawah. Kabut berputar di sekelilingnya, membawa aroma besi dan kematian. Pisau di tangannya meneteskan darah yang kini terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Ia menutup mata, menghirup udara hutan dalam-dalam. Suara jeritan Aseng dan teman-temannya masih menggema di kepalanya, bercampur dengan bayangan adiknya, Eza yang tersenyum samar di antara pepohonan. Sudah selesai, Za, bisiknya. Mereka semua sudah pergi. Angin malam berhembus pelan, membawa suara sungai yang bergemuruh jauh di bawah sana. Hutan kembali diam, seolah tak pernah menjadi saksi dari pembantaian mengerikan yang baru saja terjadi. Desi menoleh ke arah jalan setapak yang kembali terbuka, jalan yang sebelumnya tidak ada. Senyum kecil muncul di bibirnya. Dengan langkah pelan, ia berjalan meninggalkan hutan, menyisakan hanya kabut, darah, dan kenangan yang akan menghantui tempat itu selamanya. Fajar merangkap perlahan di ufuk timur. Kabut yang semalam menelan hutan perlahan memudar, meninggalkan sisa embun yang menempel di dedaunan. Di kejauhan, suara burung hantu yang biasanya mendominasi malam digantikan oleh kicau burung pagi. Namun keheningan itu terasa aneh, terlalu tenang, seolah hutan menyembunyikan rahasia yang tak boleh diketahui. 3 hari kemudian, desa kecil di kaki gunung itu mendadak ramai. Beberapa penduduk yang sedang mencari kayu bakar menemukan potongan kain berlumuran darah di tepi sungai. Ketika mereka menelusuri aliran air, mereka menemukan mayat seorang pemuda dengan luka menganga di bahu. Wajahnya nyaris tak bisa dikenali karena benturan batu. Polisi datang, garis kuning dipasang di sepanjang tepian sungai. Tidak lama, satu persatu mayat lain ditemukan di dalam hutan. Purwanto dengan leher yang hampir putus, Arif yang tubuhnya terjebak di lubang berisi paku, Dila yang tertancap bambu runcing di dalam perangkap, dan Aseng yang jasadnya tersangkut di bebatuan sungai jauh di bawah jurang. Kabar itu menyebar cepat, bukan hanya di desa tetapi juga ke kota tempat universitas mereka berada. Media lokal menulis judul besar. 4 mahasiswa tewas mengenaskan saat liburan ke desa Sukamerta. Polisi menyebutkan kemungkinan kecelakaan tragis akibat tersesat di hutan. Mereka menemukan jejak perangkap kuno, tetapi tak ada bukti keterlibatan orang lain. Tidak ada sidik jari selain milik para korban. Tidak ada saksi. Tidak ada tanda-tanda kedatangan orang asing. Namun beberapa warga desa berbisik-bisik tentang seorang gadis yang datang bersama mereka. Seorang anak perempuan yang disebut-sebut pendiam, tetapi manis. Mereka ingat, gadis itu berjalan terakhir saat rombongan meninggalkan penginapan malam pertama. Tidak ada yang melihatnya keluar hutan bersama mereka. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ketika polisi menanyakan identitas gadis itu, tidak ada catatan bernama Desi Risma di penginapan, juga tidak ada tanda keberadaannya di sistem universitas. Nama itu seperti hilang begitu saja, tertelan bumi. Di kampus, suasana berduka bercampur ketakutan. Beberapa mahasiswa yang mengenal Aseng, Dila, Arif, dan Purwanto merasa syok. Banyak yang awalnya hanya mengingat sisi mereka yang sombong dan suka mengejek, tapi tidak ada yang menyangka akhir mereka akan begitu mengerikan. Di sudut papan pengumuman kampus, seseorang menempelkan foto lama. Foto itu memperlihatkan seorang pemuda berkacamata dengan senyum kikuk. Di bawahnya tertulis, In Memoriam Eza Palepi. Beberapa mahasiswa lama berbisik, itu anak yang dulu bunuh diri, kan? Iya, yang katanya dibully habis-habisan sama geng itu. Tunggu. Palepi? Bukannya Desi Risma juga punya marga Palepi? Tapi ketika mereka mencoba mencari informasi tentang Desi, tak ada hasil. Tidak ada data mahasiswa baru dengan nama itu. Tidak ada riwayat pendaftaran, tidak ada catatan administrasi. Hanya cerita samar bahwa beberapa orang memang sempat melihat seorang mahasiswi baru yang cantik, pendiam, dan ramah, tapi anehnya,
Setiap orang yang mengaku pernah berbicara dengannya tidak bisa mengingat dengan jelas wajahnya. Seolah bayangan. Di desa, seorang nenek penjaga warung di jalan menuju hutan bercerita kepada polisi, meski suaranya bergetar. Aku melihatnya pagi itu, gadis muda dengan tas ransel hitam. Dia lewat sendirian, menuju arah stasiun. Dia menoleh sebentar, lalu tersenyum padaku. Senyum yang entahlah, membuat bulu kuduk berdiri. Seperti senyum perpisahan. Polisi mencatat kesaksian itu, tetapi tak pernah menemukan jejak di stasiun. Tidak ada tiket kereta atas nama Desi. Tidak ada kamera CCTV yang menangkap sosoknya. Seolah ia menghilang begitu saja. Seminggu setelah kejadian, sebuah amplop coklat tanpa pengirim tiba di rumah orang tua Eza Palepi di kota lain. Di dalamnya hanya ada satu foto 5 orang mahasiswa yang sedang tertawa di kantin kampus. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan halus namun dingin. Untuk Eza. Balas dendam ini sudah selesai. Aku menepati janji kita. Di sudut bawah, terdapat tanda tangan kecil, DP. Ibu Eza menangis histeris ketika membaca huruf-huruf itu. Ia mengenali inisial tersebut, Desi Palepi, putri sulungnya yang telah hilang sejak 2 tahun lalu setelah kabar kematian Eza. Selama ini mereka mengira Desi kabur karena depresi. Tidak pernah terlintas bahwa Desi merencanakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ayah Eza memandangi foto itu lama, tangannya bergetar. Desi, apa yang sudah kamu lakukan? Bisiknya lirih, antara marah dan putus asa. Di kampus, rumor berkembang menjadi legenda urban. Mahasiswa baru saling menakut-nakuti dengan cerita tentang hantu balas dendam Desi Palepi. Mereka mengatakan jika kamu sering membuli orang, suatu hari akan muncul seorang mahasiswi cantik yang mengajakmu liburan. Ia akan tersenyum ramah, menatapmu seolah kamu teman sejatinya. Tapi ketika kamu mengikutinya ke tempat asing, kau tak akan pernah kembali. Beberapa bersumpah pernah melihat sosok perempuan berambut panjang duduk sendirian di bangku taman kampus saat senja. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong. Ketika mereka mencoba mendekat, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan aroma besi yang samar, bau darah. Di suatu tempat yang jauh dari kampus dan desa, seorang perempuan muda duduk di dalam bus malam. Wajahnya tertutup masker hitam, rambutnya disanggul rapi di pangkuannya, sebuah ransel hitam tergeletak diam. Ia menatap keluar jendela, menonton lampu jalanan yang berkelebatan. Di layar ponselnya, muncul notifikasi berita tentang penemuan mayat 4 mahasiswa di hutan. Ia menatapnya sebentar, lalu mematikan ponsel. Bibirnya melengkung membentuk senyum samar, senyum yang menyimpan rahasia, sekaligus luka yang tak akan pernah sembuh. Desi Palepi, atau siapapun ia akan menyebut dirinya berikutnya, menyandarkan kepala ke jendela bus. Dalam hati, ia mendengar kembali suara adiknya, Eza memanggilnya pelan seperti dulu. Kak Des, jangan nangis lagi. Aku udah tenang sekarang. Senyum tipisnya semakin dalam. Bus melaju menembus kegelapan malam, meninggalkan kota itu, meninggalkan darah, meninggalkan kisah yang akan terus menjadi bisik-bisik di antara mereka yang percaya pada karma. Di kejauhan, hutan tempat pembantaian itu berdiri diam, dilingkupi kabut pagi. Pohon-pohon tua menjadi saksi bisu. Angin membawa aroma tanah basah bercampur darah yang masih samar tertinggal, seolah mengingatkan dunia. Balas dendam kadang tidak membutuhkan keadilan hukum. Kadang, balas dendam hanya membutuhkan seseorang yang cukup sabar untuk menunggu, dan cukup kejam untuk menuntaskannya. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Senja yang Mengakhiri Tawa, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.